Ya baik, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua yang masih diberikan kesehatan Pak sampai pada hari ini dan di pertemuan kedua ini ya di kuliah kita, mata kuliah kita di komunikasi bisnis. Dalam pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas tentang apa sih ruang lingkup dari komunikasi bisnis itu sendiri. Yang di awal pertemuan kita sudah ada kontrak kuliah dan pengantar tentang komunikasi bisnis. Nah, dari sini kita bisa melihat komunikasi bisnis itu merupakan komunikasi yang digunakan untuk membangun sebuah hubungan antar perusahaan dalam dunia bisnis dan juga dilakukan saling mempromosikan atau bagaimana kita mempresentasikan suatu nilai produk atau jasa yang kita miliki dalam perusahaan yang kita naungi. Nah, kepada pihak buyer maupun perusahaan yang lain yang hendak melakukan kerjasama dengan perusahaan yang terkait. Komunikasi bisnis ini juga pada umumnya digunakan oleh para promotor ataupun public relation suatu perusahaan kepada perusahaan atau buyer. Nah, komunikasi terjadi pada dua orang, ada komunikan dan juga ada komunikator. Ketika terjadi proses komunikasi ini, informasi yang tidak sepenuhnya dapat diterima. Informasi diterima sebagai sebuah irisan, bukan yang utuh. Yang dimaksud di sini ada komunikasi satu arah dan juga ada komunikasi dua arah. Nah, ketika informasi diterima utuh, apa sih yang disampaikan oleh komunikator dan bisa diterima oleh 100% oleh komunikannya. Nah, disinilah kita bisa melihat dengan kita sekilas lagi dengan komunikasi. Nah, komunikasi ini juga kita bisa berbagi di dalam informasi dalam penyampaian di sini. Nah, dalam artikel yang telah kita bahas kemarin, kita bisa melihat dengan komunikasi berasal dari kata komunis yang terdapat dari kata Latin komunis itu sendiri bisa diartikan dengan berbagi ataupun sama. Nah, komunikasi proses pengiriman informasi ini secara ruang lingkupnya kita bisa melihat siapa saja sih yang dimana peranan ataupun bagaimana penerapan dalam domain yang berbeda ini, kita bisa melihat daftar dari ruang lingkup komunikasi perusahaan. Nah, siapa perusahaan itu sendiri yang dimana departemen dengan tugas seperti hubungan masyarakat dan komunikasi dalam pemasaran berurusan dengan reputasi organisasi tersebut. Dalam organisasi bisnis ini komunikasi merupakan kegiatan yang penting karena apa? Hubungan tumbuh dan berkembang melalui komunikasi. Dan dengan lembaga nirlaba ini juga kita bisa memilih di mana mulai dari organisasi keanggotaan hingga kelompok hingga sosial dan budaya, di mana rumah sakit di sini kita bisa melihat dari lembaga keperawatan kesehatan dan juga penawaran bagaimana peluang masyarakat di mana ditemukan peningkatan yang selalu keterlibatannya. Dengan hiburan, olahraga, perjalanan, di sini juga komunikasi di bidang ini adalah bagaimana kita mempromosikan dengan kita mempublish bagian penting dan tugas praktisi itu sendiri. Nah, pemerintah dan militer di sini pada saat ini kita berfokus dari pemerintah ini seperti halnya kita bisa mempromosikan tentang isu-isu politik yang di masa saat ini kita sudah akan menyambut tahun 2024 ada Pilpres dan juga secara militeri kita melihat kegiatan pemerintah dengan warga negara secara kedisiplinan dengan mendistribusikan informasi dan tentang militer. Dengan pendidikan, peluang pendidikan perguruan tinggi ini sehubungan dengan menyangkut alumni, menyangkut dengan fakultasnya, mencakup dengan administrasinya, dan juga mahasiswa di mana masyarakat umum ini bisa mengenal dan kita harus mempromosikan bagaimana sih citra dari perguruan tinggi itu sendiri. Secara internasional kita komunikasi secara global dan kita hampir setiap saat kita di mana mengetahui bagaimana kita ingin sebagai praktisi
secara bilingual dan juga kita bisa multi bahasa. Karena secara berbisnis kita juga menyikapinya, kita tidak hanya secara satu atau dua arah saja berbisnis ya, tapi kita juga berkomunikasi secara eksternal. Nah, kita bisa melihat bagaimana sih kita dengan diri kita, potensi kita untuk menerapkan cara komunikasi kita. Bagaimana kita mampu mengenali saat kita merasa kesulitan dengan memperkenalkan diri pada orang lain. Nah, Anda tidak bisa memulai dengan percakapan. Apa sih yang kita bisa mencari poin untuk kita bisa membuka pembicaraan atau komunikasi? Kita harus berani jujur pada diri kita. Suka atau tidak suka dalam berkomunikasi, kita harus mampu. Kita harus cakap saat kita menghadapi dengan komunikator yang lain. Dan bagaimana sih saat kita merasakan sering iri terhadap orang lain yang bisa mampu mengkomunikasikan dengan baik, dengan bagaimana kita mengetahui suasana hati dalam perubahan dengan cepat, dan juga apa saja sih literasi-literasi ataupun referensi apa yang kita bisa membuat diri kita menarik dan sering memperbaiki cara komunikasi kita dengan lebih baik daripada dengan acara sosial. Karena kita bisa belajar bagaimana kita menemukan suatu buku bacaan yang menunjukkan bahwa kita termotivasi untuk kita berkomunikasi dengan yang baik, kita mampu mengubah mindset kita dengan kita bisa menginformasikan dengan informasi yang tepat. Kemudian kita berbicara tentang komunikasi lagi dengan menurut Himstreet dan Beatty, communication, principle, and method menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui simbol, sinyal, dan perilaku atau tindakan. Komunikasi bisnis ini merupakan komunikasi yang digunakan untuk membangun sebuah antar perusahaan dalam dunia bisnis. Di sini tidak hanya satu arah, tapi kita harus mampu bagaimana mempunyai dan menciptakan nilai masa depan dalam kooperatif dalam berkomunikasi kita. Kemudian bagaimana sih strategi atau komunikasi proses dua arah itu sendiri, kita bisa melihat bagaimana pola dalam berkomunikasi dua arah ini secara vertikal ataupun horizontal. Saat kita menginformasikan kepada bawahan kita, saat kita berbicara atau berkomunikasi dengan atasan kita, bagaimana respon atau feedback kita saat kita mau memberikan tanggapan ataupun memberikan respon. Dan kita bisa melihat feedback ini dalam perusahaan ataupun dalam bisnis, bagaimana permintaan seorang manajer produksi dengan bagaimana seorang manajer pembelian. Apa kepentingan atau feedback atau respon yang diberikan seorang manajer ini sesuai dengan kebutuhan untuk produksinya. Bagaimana sikap feedback manajer kepada pembeliannya, berapa yang kita harus lakukan, di mana saat kita harus mengkomunikasikan, dan bagaimana cara kita memberikan feedback itu dengan baik. Nah, koneksi antar pengirim pesan dan bagaimana menerima pesan dalam komunikasi bisnis. Kita harus tahu apa sih yang pesan kita akan sampaikan oleh si pengirim pesan dan bagaimana respon oleh si penerima pesan. Nah, strategi inilah kita harus bagaimana mampu memahami dari frase atau kosakata kita saat menyampaikan pesan itu sendiri. Kepada siapa pesan yang harus kita kirimkan. Dari bentuk-bentuk dasar komunikasi ini kita ada jenis-jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Apa saja yang termasuk dalam komunikasi verbal di sini? Saat kita berbicara, saat kita menulis, dan bagaimana kita dengan mengekspresikan saat kita bernyanyi, dengan intonasi nada bicara kita, ini termasuk dari komunikasi verbal. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, mungkin bisa di kolom chat disebutkan nama dari kelas mana, ya domisili kelas mana. Nanti kita bisa mendiskusikan mana sih yang memang ada kelemahan saat kita berbicara atau berkomunikasi secara verbal kita. Karena tidak menutup kemungkinan kita mampu berpikir
tapi belum tentu mampu untuk berbicara menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan. Berbeda ketika kita memang mampu berpikir untuk menyampaikan pesan itu dengan cara tulisan, menulis. Tetapi kita tidak bisa melihat secara ekspresinya dengan komunikasi verbal. Karena dari faktor-faktor penentu efektivitas komunikasi bisnis ini kita bisa menentukan dari beberapa hal. Contohnya adalah bagaimana persepsi. Saat kita berbicara secara verbal, kita bisa menanggapi secara langsung saat kita merespon. Karena apa? Kita tahu mendengarkan, kita tahu ekspresi dan bagaimana intonasi nada saat kita berbicara. Jadi persepsi itu hal yang berkaitan dengan bagaimana sih kemampuan seorang komunikator ini dalam memprediksikan apakah pesan yang disampaikan ini dapat diterima dan juga bisa dipahami oleh komunikan. Nah, kemudian yang dimaksud di sini komunikasi nonverbal ini kita tidak terstruktur dan sulit untuk dipelajari. Karena apa? Kalau kita melihat persepsi tadi, kita harus bisa mampu melihat ketepatannya. Nah, dari ketepatan ini agar dilakukan komunikasi secara cepat, secara tepat, dan sasaran ini, komunikator ini mampu harus menyampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikan, dan juga bagaimana sih cara yang diinginkan komunikan ini bisa menerima. Jadi feedbacknya, seperti hanya saat kita berkomunikasi secara nonverbal. Saat kita menerima sebuah berita baik, pasti dengan ekspresi kita, ekspresi yang senang. Muka kita atau wajah kita dengan tersenyum. Tapi saat kita menerima pesan itu yang menyedihkan, pasti ekspresi kita dari mata, dari mimik wajah kita bisa menunjukkan bagaimana kita dengan rasa sedihnya kita. Bahkan saat kita marah pun juga bisa bagaimana kita melihat persepsi orang saat kita melihat kita marah, itu pasti ada rasa ketidaksukaan. Nah, tetapi saat kita berbicara, kita harus bisa mengetahui bagaimana intonasinya. Jadi kita persepsi itu tergantung bagaimana kita melihat persepsi itu sendiri secara intonasi kalau kita secara verbal. Tapi kalau secara nonverbalnya bagaimana mimik wajah kita ataupun gaya bahasa tubuh kita. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan lagi. Mungkin kita bisa kembali lagi ke jenis-jenis komunikasi yang verbal dan non-verbal tadi. Di mana tipe komunikasi ini kita bisa melihat komunikasi lesan tadi secara kita berbicara, bagaimana kita menggunakan kata-kata, bagaimana kita menggunakan atau merancang bahasa yang kita gunakan dengan bahasa tubuh itu dengan tepat, dan kita juga bisa melihat bagaimana kita komunikasi secara lisan ini dengan disampaikannya secara penampilan di hadapan publik ini dengan bahasa tubuh, tingkah lakunya, dan juga cara mempengaruhi. Karena kita berpengaruh kepada relevansi komunikasi nonverbal dalam bisnis. Nah, komunikasi nonverbal dalam bisnis ini relevansi adalah salah satunya. Komunikasi ini dapat membantu menentukan kredibilitas dan kepemimpinan seseorang, yang dimana berkaitan dengan kepercayaan, yang kedua belah pihak ini saling mempercayai dan dapat dipercaya. Karena menyangkut dengan kredibilitas ini bahwa kembali lagi siapa yang kita berikan informasi itu kepada siapa ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan itu sendiri. Di mana saat kita menyampaikan informasi itu dengan tepat, karena apakah komunikasi itu secara terbuka atau secara tertutup yang hanya untuk dua komunikator dengan komunikan saja. Kemudian bagaimana relevansi komunikasi nonverbal ini dalam bisnis secara manajerialnya harus punya atau mampu mempunyai kemampuan menjadi seorang komunikator yang baik. Nah, komunikator yang baik adalah peka terhadap lingkungannya itu sendiri dan mampu bagaimana memberikan feedback yang tepat.
Sehingga keakuratan membaca pesan nonverbal ini sangat diperlukan untuk menafsirkan suatu yang diharapkan. Sesuatu yang diharapkan ini contohnya adalah kita harus mampu dengan keakuratan itu dengan keterampilan. Saat kita melihat tadi secara nonverbal dengan ekspresi atau bahasa tubuh, kita harus melihat lawan bicara kita dalam kondisi seperti apa. Apa yang harus kita perhatikan, kalimat, kosakata atau bahasa yang secara lisan maupun secara tulisan bisa diterima secara akurat atau secara relevan kepada komunikan kita. Kemudian kita bisa menggunakan dengan komunikasi internal. Yang dimaksud dengan komunikasi internal di sini, kita bisa menggambarkan dengan kita harus berpikir smart. Nah, smart ini bagaimana kita harus mengikat dengan spesifik. Spesifik di sini yang dimaksud adalah siapa yang bisa menerima pesan kita atau kita akan sebagai pengirim pesan kepada siapa. Kemudian apa yang akan kita kirimkan pesan itu sendiri. Di mana saat kita akan menyampaikan pesan. Kapan itu pesan akan disampaikan dan mengapa pesan itu disampaikan. Yang mana yang memang seharusnya menerima pesan. Inilah lebih spesifik lagi saat kita berkomunikasi. Kemudian terukur. Berita ini disampaikan dari mana? Ke siapa yang harus menerima pesan itu sendiri? Kemudian apa sih capaian pesan yang akan diterima nanti secara feedbacknya atau responnya, tenable-nya. Sehingga harus ada relevansi atau nilai sementara yang diterima oleh si komunikator ini dengan tujuan, harapan, dengan konsistensi tujuan yang dimaksud. Dengan timely atau tepat waktu, kapan saat kita memberikan pesan itu kepada komunikan, kita harus bisa melihat timingnya. Selain dengan komunikasi internal, di sini kita bahas juga komunikasi dengan pihak luar ataupun komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal di sini kita melihat secara kualitas komunikasi eksternal seseorang ini tergantung dari komunikasi internalnya. Tadi bagaimana pola kita berpikir, ada istilah yang mengatakan think before you say something. Berarti ketika kita berkomunikasi dengan melibatkan pihak luar, sebelum kita mengeluarkan statement, pernyataan, kita harus berpikir dulu. Tadi secara spesifik lagi, kepada siapa kita akan berkomunikasi atau kepada siapa pesan yang akan kita kirimkan. Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah relevansi atau feedback atau respon yang tepat, yang baik. Sehingga apa yang kita pikirkan adalah apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan secara respon dari tubuh kita. Nah, di sini adalah menyangkut dengan kualitas komunikasi dengan pihak luar. Pentingnya sebuah keterampilan komunikasi di sini ada beberapa yang kita harus pahami. Bagaimana keterampilan komunikasi ini sebagai persyaratan yang vital. Karena untuk menentukan bagaimana sebuah bisnis ini bisa berkelanjutan, kita harus mampu bagaimana komunikasi ini untuk berpromosi. Kemudian keterampilan komunikasi juga harus bisa membantu bagaimana pemecahan sebuah masalah. Keterampilan komunikasi juga bagaimana menyulut semangat dalam sebuah bisnis. Secara pribadi, secara keanggotaan atau kelompok, atau secara eksternal tadi. Dengan keterampilan komunikasi ini bisa meningkatkan sebuah motivasi dan juga bisa bermanfaat dalam kehidupan pribadi, bisa menambah bagaimana atau mengasah sifat kepemimpinan kita dalam berkomunikasi. Seorang leader atau seorang pemimpin harus semakin peka dalam saat belajar untuk mengetahui bagaimana sih saat kita berkomunikasi dengan bawahan kita atau dengan teman sejawat kita atau bagaimana dengan partner kita atau buyer kita untuk memenangkan sebuah dealing bisnis
dengan bagaimana kita bisa bersaing dengan kompetitor kita. Keuntungan dari keterampilan komunikasi ini adalah bagaimana kita bisa mempunyai efektivitas, efisien, dan juga keunggulan atau mutu dalam bisnis kita. Dalam model komunikasi bisnis ini kita bisa melihat model Shannon-Penninel. Siapa pengirim pesan itu sendiri? Nah, encodering pesan ini kita bisa tadi dengan cara verbal dan non-verbal. Kita juga menggunakan channel, bagaimana sih media kita, mediasi kita dalam mengkomunikasikan atau dalam mengirim pesan kita. Dengan decoder pesan ini kita bisa langsung ke penerima sehingga kita mendapatkan sebuah feedback yang dimana kita mampu untuk bisa menyelesaikan sebuah komunikasi ini dengan harapan yang Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan lagi. Untuk memahami cara kerja model komunikasi ini secara interpersonal dan juga penerapan dalam situasi bisnis, misalnya dalam satu pengiriman yang menulis tadi dengan proses bisnis posisi mendatang ini di departemen, di pengiriman pesan, kita bisa melihat bagaimana kemajuan teknologi dan pemahaman ilmiah. Dan juga seseorang peneliti ini juga secara komunikasi bisa bersumber sebagai informasi menyandingi pesan. Bagaimana sinyal-sinyal saat kita berkomunikasi, tadi verbal dan non-verbal. Nah, secara ideologi teorinya, menurut Benjamin Sander ini, dalam artikelnya yang berjudul The People Make the Place, yang mengungkapkan teori attraction selection attrition, yang di dalamnya mendalilkan bahwa ciri-ciri kepribadian dan minat individu mengarah pada profesi yang dituju. Organisasi hanya memilih karyawan yang memiliki ciri-ciri umum. Lambat laun, orang-orang yang tidak cocok sepenuhnya masuk dalam suasana organisasi yang akan pergi. Dengan mereka yang keluar akan digantikan oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang sama. Inilah bagaimana kita secara teori untuk berkomunikasi bisnis yang kita harus mampu menggali potensi diri kita saat kita menghadapi orang lain atau pihak luar atau eksternal. Saat kita mempromosikan diri kita bahwa kita mampu mempromosikan secara individu, kita mampu mempromosikan secara bisnis kita, sehingga kita bisa menangkap peluang bisnis, sehingga kita berani menghadapi kompetitor kita atau pesaing kita. Karena suksesnya kita juga ditentukan dari cara bagaimana kita berkomunikasi. Nah, dari sekian yang kita bahas, kita bisa melihat dari pertanyaan untuk diri kita. Sudah sampai mana kita mampu berkomunikasi kepada orang lain atau secara eksternalnya. Keberhasilan kita juga ditentukan bagaimana cara kita berkomunikasi, sekali lagi. Dan kita tadi merasakan bagaimana sih apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan akan mempengaruhi respon dengan sikap tubuh kita. Tadi kita bisa melihat dari komunikasi verbal dan non-verbal kita. Dengan cara kita berpikir akan menentukan bagaimana cara kita berbicara. Think before you say something. Kemudian saat kita berpikir negatif maupun positif, bagaimana actionnya? Jadi mulai dari berpikir, feeling, action. Piramid inilah bagaimana menuntun kita untuk kita berkomunikasi dengan baik. Selalu diingat bagaimana sebelum kita berbicara, kita harus berpikir. Sebelum kita mengungkapkan apa yang kita bicarakan, kita harus mampu action atau melakukan sesuatu tindakan yang sudah kita pikirkan dan setelah kita mengungkapkannya. Oke, untuk pertemuan pada malam hari ini,
ruang lingkup komunikasi bisnis. Kalau masih ada pertanyaan di kolom chat, mungkin kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Dan untuk pada pertemuan pada malam hari ini, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dengan materi ruang lingkup komunikasi bisnis ini membuka wacana teman-teman untuk berani dan mampu menyiapkan dalam berkomunikasi secara internal maupun eksternal, yang dimana kita menggunakan ilmu bagaimana kita berpikir, cara kita berbicara, dan bagaimana sikap kita untuk melakukan dari hasil berpikir kita, berbicara kita, ke tindakan kita. Salam sehat semua, selamat istirahat, dan kita bertemu di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.